Nah, pada kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai stroke. Nah, stroke merupakan keadaan darurat medis. Menurut WHO, stroke adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat dari gangguan fungsi otak folat atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain selain vaskular. Nah, stroke menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Nah, ada berbagai macam stroke, tetapi kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai stroke iskemik. Nah, stroke iskemik adalah suatu kondisi di mana ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan di otak. Nah, faktor-faktor risiko stroke iskemik yaitu kolesterol dan trigliserida tinggi, zat beracun dalam rokok, hipertensi, dan kadar gula darah tinggi. Nah, faktor fisiologis stroke iskemik dari faktor risiko tersebut merusak endotelium, lemak, kolesterol, sisa metabolisme, dan kolesterol menumpuk pada dinding pembuluh darah, kemudian atherosclerotic plaque di arteri cerebri menebalkan dinding endotelium di diameter arteri menyempit, aliran darah pun menurun. Nah, adapun emboli atherosclerotic plaque yang terlepas kemudian menyumbat arteri yang menuju ke otak, dan pada saat itu aliran darah menurun dan kemudian terjadilah defisit neurologis. Adapun tahapan dari stroke iskemik yang pertama adalah trend iskemik attack, yaitu di mana terjadi gangguan neurologis menghalang kurang dari 24 jam. Yang kedua adalah refleksiva neurologis iskemik neurological defect, yaitu adanya gangguan neurologis menetap antara 24 sampai 72 jam. Yang ketiga adalah stroke in evolution atau progressing stroke, dan yang terakhir adalah complete stroke. Adapun cara kita mengetahui bahwa terkena stroke, yang pertama adalah dengan cek darah. Cek darah ini untuk mendeteksi stroke. Nah, yang kedua adalah dengan CT scan, adalah pemeriksaan medis untuk membaca kondisi tubuh seseorang menggunakan teknologi sinar X dan komputer sekaligus. Nah, yang ketiga bisa dengan EKG, yaitu tes sederhana untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Pengobatan stroke yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi penyumbatan yang mengganggu aliran darah ke otak. Yang pertama dengan antilatelet. Antilatelet termasuk obat stroke pengencer darah. Obat ini berguna untuk mencegah terjadinya pembekuan darah yang disebabkan oleh keping-keping darah tersebut. Nah, yang kedua dengan antikoagulan. Antikoagulan ini adalah jenis obat pengencer darah. Pengobatan stroke melalui antikoagulan bertujuan untuk pencegahan terjadinya bekuan darah. Yang ketiga adalah dengan TPA. Obat yang paling umum digunakan untuk stroke. Obat ini akan menghentikan penyumbatan yang terjadi di otak. Yang keempat dengan embulektomi kateter. Kateter dilewatkan melalui pembuluh darah menuju area yang terjadi penyumbatan. Yang kelima adalah dengan keraniotomi dekompres. Prosedur operasi yang dilakukan adalah keraniotomi dekompres. Operasi ini berguna mencegah tekanan di dalam tengkorak membesar sampai tingkat yang membahayakan. Adapun cara-cara mencegah kita terkena stroke. Yang pertama dengan berolahraga yang teratur, yang kedua stop merokok, yang ketiga perhatikan berat badan, yang keempat hindari konsumsi nafsa, yang kelima hindari konsumsi alkohol, yang keenam perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, yang ketujuh dengan kontrol emosi Anda, yang kedelapan adalah dengan cek gula darah, yang kesembilan adalah dengan perbanyak minum air putih, yang ke-10 adalah cek kolesterol Anda, yang ke-11 adalah dengan istirahat yang cukup, dan yang terakhir adalah selalu kontrol dan lakukan pemeriksaan ke dokter. Sekian penjelasan dari saya mengenai stroke. Terima kasih.